Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, motivasi, self-development, dan leadership kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, apakah saat ini sedang menyusun konten untuk pidato, sambutan, seminar, ataupun presentasi? Pas banget kamu berkunjung video ini, simak hingga selesai. Kali ini saya akan berbagi cara membuat konten public speaking yang menarik dengan cara yang sangat mudah. Hal pertama yang biasanya dilakukan oleh semua public speaker ketika akan tampil adalah menyiapkan konten. Mau ngomong apa ya? Saya di depan audiens, iya kan? Nah, misalnya kamu dijadwalkan bicara di minggu depan, biasanya di minggu-minggu ini sudah mulai baca-baca referensi, kemudian browsing di internet terkait materi, menyusun poin-poin yang akan dibicarakan, iya kan? Problem yang kemudian sering muncul setelah membaca sekian banyak referensi materi, browsing internet sana-sini adalah kebingungan. Menetapkan apa ya yang mau saya sampaikan, betul kan? Karena setelah mendapat ilmu yang banyak, kita menjadi kaya akan pengetahuan dan semakin banyak hal yang ingin kita deliver ke audiens. Kita menjadi semangat sekali untuk memberi manfaat pada mereka. Namun hati-hati, hal semacam ini tidak selalu memberikan hasil yang baik juga. Bayangkan, saking banyaknya hal yang ingin kamu sampaikan pada mereka, itu akan memakan waktu yang panjang untuk bicara, ditambah lagi skill public speaking pembicaranya tidak mumpuni, biasa-biasa aja, bahkan mohon maaf, jelek. Akhirnya audiensnya malah bete, fokusnya buyar, ada sebagian yang tidur, main HP, atau ngobrol dengan sebelahnya. Nah, ini justru membuat mereka tidak mendapatkan manfaat dari sesimu. Yang teringat di pikiran mereka seterusnya hanya, ya pembicara ini kalau bicara panjang, lebar, dan membosankan. So, bicara efektif adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Nah, untuk dapat berbicara efektif dimulai dari menyusun konten secara efektif. Berkali-kali saya sampaikan bahwa prinsip public speaking yang keren itu adalah less is better. Semakin sedikit semakin baik. Semakin sedikit di sini maksudnya adalah efektif. Dengan bicara efektif, level energimu dan audiens juga akan terjaga pada posisi yang tinggi. Jadi supaya efektif, idealnya berapa poin yang sebaiknya ada di dalam konten public speaking kamu? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, izinkan saya bercerita tentang sosok luar biasa yang menjadi inspirasi bagi banyak public speaker di seluruh dunia. Siapa di antara pembelajar hebat yang mengenal Steve Jobs atau almarhum Steve Jobs? Betul, beliau adalah tokoh penting di balik suksesnya Apple, sebuah perusahaan yang memproduksi komputer, tablet, laptop, dan juga smartphone. Selain sebagai pendiri Apple, beliau juga pendiri Pixar Studio, sebuah animasi komputer yang juga sangat terkenal. Hal yang menarik dari beliau bukan hanya tentang Apple dan Pixar, namun tentang skill public speaking-nya yang sangat menawan. Orang ini anti gagal, anti jelek dalam setiap presentasi dan pidatonya. Penampilannya selalu memukau. Beliau menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Kamu tahu Apple kan? Produk-produknya canggih, fiturnya banyak, namun mudah digunakan. Dan yang pasti berkelas. Steve Jobs sering melakukan presentasi khususnya jika Apple akan mengeluarkan produk baru. Bayangkan jika dia akan presentasi tentang Apple dengan produk canggih itu, pasti akan banyak item-item yang harus dia jelaskan. Namun luar biasanya, dia tidak pernah presentasi banyak-banyak dan panjang-panjang.
Dia hanya menggunakan satu formula yang sangat powerful, terbukti efektif, mampu mempengaruhi audiens dan membuat penampilannya memukau. Formula ini diulang-ulang dalam setiap sesi presentasinya, dan formula ini sangat menjangkar atau menjadi anchor bagi banyak public speaker di seluruh dunia. Formula itu bernama The Power of Three atau kekuatan 3 poin. Banyak ahli public speaking juga menyebutnya sebagai the rule of three. Ini adalah salah satu teknik presentasi kelas dunia yang sudah banyak digunakan oleh pakar-pakar presentasi dari zaman ke zaman. Teknik ini memudahkan kamu untuk mengkonsep lebih lengkap, menekankan poin presentasi, dan memudahkan audiens mengingat apa yang kamu sampaikan. Lihat contoh slide presentasi Steve Jobs pada gambar berikut. Hanya ada 3 poin, yaitu iPod, phone, dan internet. Beliau hanya menyajikan gambar dari 3 poin itu, dan berdasarkan gambar itu dia bercerita. Nah, beliau saja yang memiliki produk secanggih dan seluar biasa itu hanya menyampaikan 3 poin dalam presentasinya. So, kamu juga tidak perlu membuat poin banyak-banyak, cukup 3 saja. Kalau masih sulit menyampaikan konten dalam 3 poin utama, bolehlah maksimal 5. Dan ingat prinsip less is better. Presentasi yang paling efektif terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, pembahasan, dan penutup. Konten presentasi yang efektif pada umumnya juga terdiri dari 3 poin utama. Kenapa? Karena audiens cenderung mengingat hanya 3 hal dari presentasi kamu, dan itu fakta. Jadi, merencanakan struktur presentasi menjadi 3 bagian, dan pesan disampaikan dalam 3 poin utama adalah langkah yang tepat untuk hasil presentasi yang maksimal. Usahakan pula setiap poin memiliki kesan yang membekas di benak audiens. Dengan cara apa? Dengan membuatnya menjadi anchor atau jangkar yang menancap kuat di pikiran audiens. Bagaimana cara menganchornya? Gunakan 3 cara ini. Pertama, gunakan analogi. Kedua, gunakan story. Ketiga, gunakan akronim atau singkatan. Contoh anchoring dengan analogi atau perumpamaan. Harddisk itu seperti sebuah gudang. Hanya saja jika gudang yang disimpan adalah barang, maka untuk harddisk yang disimpan adalah data. Dengan cara ini, maka audiens kamu akan mendapatkan pemahaman yang lebih sederhana. Contoh anchoring dengan story. Seperti apa yang pernah Steve Jobs lakukan pada pidatonya di Stanford University. Saya merasa tersanjung bisa berada di sini di acara wisuda Anda dari salah satu universitas terbaik di dunia. Saya tidak pernah lulus kuliah. Sejujurnya saat ini adalah saat paling terdekat saya pada wisuda. Hari ini saya ingin menceritakan 3 kisah dalam kehidupan saya. Hanya 3 itu saja, bukan hal besar. Hanya 3 kisah. Kemudian dia bercerita tentang 3 kisah dalam hidupnya. Pertama, saat memulai Apple. Kedua, ketika berkonflik dengan founder lain dan hengkang dari Apple. Dan ketiga, kisah ketika beliau kembali ke Apple dan membuat Apple sukses berkali-kali lipat. Cara anchoring yang ketiga, gunakan akronim atau singkatan. Selain story yang sudah jelas terbukti powerful, akronim juga powerful untuk memudahkan audiens memahami serta membantu mereka untuk terus mengingat lebih lama apa yang kita sampaikan. Contoh, selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang pilar presentasi sukses, yaitu VIP, visualisasi, isi, dan penyampaian. Gimana? Simpel kan? Demikianlah cara membuat konten public speaking keren hanya dengan 3 poin saja. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tulis di kolom komentar. Selamat berlatih. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Selamat mencoba berbagai cara dan teruslah berlatih. Pada video selanjutnya, saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan kenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat, meningkatkan diri, menjadi pembicara handal dan mahal.